Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Sofyan Darti SDMM Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Bapak Ibu Jamaah Haji Kabupaten Karanganyar KPHU Zam-Zam yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur atas segala nikmat karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita diperkenankan berkumpul di aula KPHU Panti Asuhan Putri Aisyah Kabupaten Karanganyar ini untuk melaksanakan jadwal kegiatan yang sudah kita rencanakan, yaitu bimbingan manasik haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Pada kesempatan siang hari ini materi akan disampaikan oleh Bapak Kasih PHU Kantor Kementerian Kabupaten Karanganyar. Sebelum masuk materi akan saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau sambil juga menunggu jamaah yang mungkin belum hadir, namun memang beberapa juga sudah konfirmasi izin karena memang ya beberapa kesibukan sehingga sebagian tidak bisa rawuh pada kegiatan manasik. Tapi intinya insya Allah materi dari beliau nanti juga akan kita sampaikan melalui grup WA. Nanti slide yang disampaikan Bapak Kasih akan saya share di grup WA, dan video YouTube nanti juga akan saya share di grup WA. Jadi beberapa jamaah kita Bapak Ibu itu memang domisilinya di luar Jawa. Jamaah yang ikut di KPHU Zam-Zam ini ada 8 yang domisili keluar Karanganyar. Maka perlu kita fasilitasi sehingga kita buatkan channel YouTube yang tidak bisa mengikuti secara langsung di lokasi tempat ini, bisa mirsani melalui channel YouTube, dan materi kita bagikan melalui aplikasi WA. Karena memang sekarang zamannya teknologi, sehingga teknologi harus bisa kita manfaatkan juga untuk berbagai kegiatan, mendukung kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan materi pada hari ini adalah kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Pemateri nama lengkap Sofyan Darti SDMM, alamat Botongan RT 5 RW 2 Pajang Lawean Surakarta. Jadi beliau tadi dari Solo ke sini Bapak Ibu demi untuk menyampaikan dan membekali panjenengan semua. Beliau yang harusnya hari ini istirahat karena secara kedinasan beliau libur, beliau kerso menyempatkan diri untuk rawuh di sini, berbagai ilmu, berbagi pengalaman di masa panjenengan. Selanjutnya tahun haji, beliau sudah haji 3 kali. Pertama tahun 2016, 2017, dan bahkan terakhir 2024 kemarin. Nah, nanti beliau ini masih hangat pengalaman kondisi terakhir terkait di Makkah, terkait di Al-Husna. Nanti insya Allah panjenengan bisa tanyakan, utamanya terkait dengan kebijakan masalah haji, terkait dengan masalah penggabungan mahram, terkait dengan penggantian jamaah haji. Beliau yang memahami regulasi dan beliau yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu tanyakan. Yang berikutnya petugas haji, beliau tahun 2016 sebagai ketua kloter, tahun 2017 sebagai pembimbing ibadah, dan tahun 2024 sebagai pembimbing ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kurikulum vitae data pribadi pemateri pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kepada Bapak Sofyan Darti SDMM,
waktu kesempatan kurang lebih 1 jam Bapak, mungkin 30 menit untuk materi dan 30 menit nanti bisa tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal terkait dengan kebijakan haji. Kok ada istilah murur itu apa? Kok ada tanazul itu apa? Nanti beliau bisa menjawab dan menjelaskan terkait hal-hal ini. Kalau saya sudah kira-kira usia lansia sudah tidak kuat jalan itu, enaknya nanti bagaimana? Apakah saya harus ikut murur? Syaratnya untuk ikut murur itu nanti apa? Nanti bisa ditanyakan. Pak, istri saya sudah daftar haji tahun ini berangkat, tapi saya daftarnya di belakangan, bisa gabung atau tidak? Nanti beliau yang akan bisa menjawab. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya aturkan kepada Bapak Kasih PHU. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya panitia dari KPIH Zam-Zam. Pertama-tama mari sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang telah berikan kita nikmat yang tiada tara, yang kita tidak dapat mampu untuk menghitungnya. Salah satunya nikmat kesehatan dan waktu luang yang siang hari ini Bapak Ibu sekalian bisa rawuh di acara manasik haji yang diselenggarakan oleh KPIH Zam-Zam. Kemudian sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya nanti di yaumil akhir mendapat syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, calon tuyuhur Rahman yang berbahagia, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Joy, panggilannya Mas Joy, Mas Joy. Matur nuwun, tadi sudah disampaikan kurikulum vitae seperti yang disampaikan, bahwa saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mendengar berita di televisi, di media sosial yang kemarin yang hangat terkait dengan pansus haji. Saya nggak akan menyinggung itu, nanti nggak malah keliru, itu silahkan Bapak Ibu sekalian menilai sendiri. Tapi yang jelas kami di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, khususnya di seksi penyelenggaraan haji dan umroh, itu selalu berprinsip untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh jamaah haji, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu sekalian bisa mengkonfirmasi jamaah haji yang berangkat kemarin 2024. Bisa jenengan tanyakan langsung kepada beliau-beliau yang sudah berangkat bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan haji di tahun 2024 yang kemarin disampaikan, dan alhamdulillah saya sudah menjadi petugas haji kemarin sebagai pembimbing ibadah. Dan alhamdulillah penyelenggaraan khususnya di Kabupaten Karanganyar kemarin terbagi menjadi 3 kloter 88, 89 dan 90, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun ada kendala ya biasa, karena tidak ada penyelenggaraan yang sempurna, karena berisi macam-macam orang yang setiap orang mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memuaskan seluruh jamaah yang kita beri pelayanan. Ya, untuk tahun 2025 ini kita mengacu kepada penyelenggaraan tahun 2024 seperti yang Bapak Ibu lihat di media sosial, bahwa
penyelenggaraan haji di tahun 2024 itu dinyatakan sukses. Seperti hasil dari survei BPS, Badan Pusat Statistik, yang sudah beredar di medsos-medsos bahwa penyelenggaraan haji 2024 itu nilai kepuasannya paling tinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 88,20, yang tahun sebelumnya cuma 85. Nah, dan ditambah lagi di 2024 itu ada tambahan 20.000 jamaah. Nah, oke, itu kalau di slide terus ya, sekali lagi ya itu. Dan yang kemarin menjadi fokus di Pansus itu kaitannya dengan tambahan yang 20.000 kuota tambahan. Kuota normal Indonesia itu 221.000, kemudian ditambah 20.000 menjadi 241.000. Yang 20.000 kemarin itu oleh Pansus dinyatakan kurang pas sesuai aturan undang-undang, karena seharusnya yang 20.000 kuota tambahan itu 8% digunakan untuk haji khusus, tapi oleh pemerintah dibagi 50-50, 10.000 ke reguler, 10.000 ke khusus. Nah, jadi seperti itu gambaran kasarnya. Jadi alhamdulillah bahwa penyelenggaraan haji 2024 itu sukses, itu berkat ada kebijakan. Yang pertama berkaitan dengan 4 perdana. Nah, kembali ke slide awal, Mas. Di 2024 itu ada namanya fast track. Fast track itu yaitu pemeriksaan administrasi keimigrasian yang tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan ketika Bapak Ibu sekalian landing di Jeddah ataupun di Madinah. Baru ada pemeriksaan paspor Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke negara Arab Saudi. Nah, dengan adanya fast track ini, Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan di Bandara Adi Sumarmo. Jadi Bapak Ibu sekalian masih segar, belum berangkat, tenaga masih fit, itu pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan di bandara. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah landing di Bandara Jeddah ataupun di Madinah, Bapak Ibu sekalian keluar pesawat langsung naik bis menuju hotel. Tidak perlu ada pemeriksaan keimigrasian lagi. Itu yang perdana dilaksanakan di tahun 2024. Kemudian catering jamaah haji. Mulai tahun 2024 kemarin jamaah haji memperoleh makan 3 kali sehari. Nah, ini mulai tahun 2024 kemarin makan 3 kali sehari. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir kelaparan. Jadi tidak ada hari yang tidak dapat makan. Semuanya dapat makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Pagi kisarannya sebelum jam 6, siang sekitar jam 11, sorenya setelah asar. Malam tidak usah makan. Jadi mulai tahun 2024 kemarin makan 3 kali sehari. Kemudian ada kuota tambahan 20.000. Nah, kemungkinan di tahun 2025 ini kelihatannya kalau kuota tambahan kelihatannya agak sulit direalisasikan karena mengingat evaluasi pelaksanaan haji 2024 kemarin di tenda Mina, nah itu memang agak padat sekali karena kalau normalnya isi 100 diisi orang 200. Nah, jadi agak padat. Jadi saya kemarin 3 hari tidur di luar tenda karena nggak dapat tempat.
ya harus disiapkan fisik, karena ibadah haji ini 80% ibadah fisik. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan fisik dengan baik untuk menjaga hal-hal yang kurang, harus dibutuhkan fisik yang prima. Kemudian ada kebijakan skema murur. Nah, ini tahun 2024 ini skema murur perdana dilaksanakan. Murur itu artinya hanya lewat jadi kemarin yang dilaksanakan murur, saya mengawal di kloter 89 ada sebanyak 76 lansia berkursi roda dan disabilitas. Jadi 76 itu termasuk pendampingnya, jadi tidak dilepas sendiri, pendampingnya harus ikut dampingi meskipun sehat, karena mereka sudah menandatangani surat untuk mendampingi. Nah, nanti kalau dilepas, petugas kloternya tele-tele ngurusi orang banyak itu. Tapi memang kejadian kemarin saya setelah lempar jamarot selesai, kita ambil nafar awal, kembali ke hotel, saya bersama 25 jamaah berkursi roda dalam satu bis. Itu bisnya tidak bisa mendekati hotel untuk pulang, jadi jaraknya 1 kilometer dari hotel, bisnya baru berhenti, nggak bisa mendekati lagi, akhirnya kita evakuasi di tengah jalan. Wah, itu penuh perjuangan karena nurunkan kursi roda dan orangnya, nah itu 25, ya itu perjuangan, tapi senang-senang saja karena memang di sana kalau sudah diniati ibadah, insya Allah semuanya menjadi mudah. Skema murur itu nanti dilaksanakan ketika setelah Bapak Ibu sekalian selesai wukuf di Arafah, itu kan menuju Musdalifah. Nah, ini kemarin tahun 2023 itu agak sedikit kredit, yang seharusnya semua jamaah haji Indonesia sudah pindah dari Musdalifah ke Mina itu jam 7:30 harus sudah selesai. Tahun 2023 itu menjelang asar baru selesai. Padahal seperti Bapak Ibu sekalian nanti lihat di Musdalifah itu tidak ada tenda, itu lapangan ororo. Jadi panas ngetang-ngetang nih, kok banyak yang semaput, banyak yang nggak bawa bekal, akhirnya itu tadi banyak yang meninggal, bahkan ada yang lansia itu pingsan banyak karena bisnya yang jemput agak kredit, tidak bisa jalan. Itu ini alasan pertama, alasan utama dilaksanakan murur. Murur itu meskipun kebijakan pemerintah, tapi sudah dikaji oleh ulama bahwa murur itu dianggap sah, tidak melanggar syar'i. Jadi sebagai rusok bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kekurangan ataupun lansia. Kemudian pelaksanaan haji kemarin sukses haji, yaitu faktor ekonomi. Nah, ini di tahun 2024 menu makan Bapak Ibu sekalian itu masakannya masakan Indonesia, meskipun bunyinya masakan Indonesia, tetap biasanya ya rasanya sing masak sanes orang Indonesia, jadi ya tetap harus disesuaikan. Nanti tidak usah dirasake, pokoknya di mama les ngoten mawon. Nggih. Ini sesuai bosen ya Pak. Nggih. Saya kemarin bawa mie instan itu 2 kardus Pak, 2 karton, tak lebokke koper kabeh. Nggih. Nek bosen masak niku. Nggih. Itu ya habis sih 2 karton 80 bungkus loh padahal. Nggih, habis. Ya karena saya tawarkan juga kepada jamaah yang nggak bawa itu, ternyata mereka ya, karena pengalaman sebelumnya
meskipun menu Nusantara namanya, menu Nusantara, tapi rasanya anyep nggih. Sing seneng asin malah kurang asin, sing seneng pedes mboten pedes. Nggih. Ini oleh pemerintah ini ada faktor ekonominya, bahwa haji itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini terbukti dengan kita menyediakan 70 ton bumbu Nusantara. Nah, ini kemarin oleh BPKH penyediaan bumbu ini ditenderkan oleh catering-catering yang ada di Indonesia untuk bisa menyediakan, sehingga ada perputaran ekonomi. Jadi uang yang ada akhirnya kembali ke Indonesia lagi. Kalau Bapak Ibu sekarang punya catering bisa ikut tender, misalnya penyediaan tusuk giginya, karena selama penyelenggaraan haji penyediaan nasi box itu 17 juta. Jangan bayangkan 17 juta nasi box selama penyelenggaraan haji, nanti buat makan Bapak Ibu sekalian selama di Mekah dan Medina. Tusuk gigi 17 juta ini ya segini nggak cukup. Nah, nanti ada berapa? Itu baru tusuk giginya, belum sendoknya, belum kerdusnya, nah, belum air minumnya, banyak sekali di situ ada perputaran ekonominya. Nah, itu oleh pemerintah kalau bisa itu yang menyediakan orang Indonesia. Meskipun kemarin ada informasi bahwa berasnya masih dari Vietnam, dari Thailand gitu. Beras Thailand yang panjang-panjang itu. Kalau bisa itu nanti yang menyediakan dari Indonesia. Kemudian tahun 2024 kemarin berkaitan dengan pengelolaan daging dam. Ini dimulai oleh para petugas haji. Kemarin penyembelihan hewan dam melalui Upaisyah. Upaisyah itu tempat penyembelihan, atau di sini RPH. RPH yang ada di Arab Saudi. Nanti dagingnya oleh RPH dikumpulkan, kemudian diolah, dimasukkan kaleng, dikirim lagi ke Indonesia. Nah, kalau seluruh jamaah haji Indonesia nanti bisa dalam membayar dam melalui RPH yang ada di Arab Saudi yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, maka damnya bisa dikirim lagi ke Indonesia. Jadi bisa meningkatkan gizi orang Indonesia. Ini sudah digagas oleh pemerintah. Mulai tahun 2024 kemarin daging dan para petugas haji itu kembali ke Indonesia untuk disumbangkan ke masyarakat miskin di seluruh tanah air. Itu. Kemudian makanan siap saji. Kalau tahun sebelumnya itu sebelum dan sesudah Armusna itu ada dua hari atau 3 hari di depan atau setelah Armusna itu ada waktu yang tidak tersedia makan. Maka mulai tahun 2024 kemarin pemerintah menyediakan makanan siap saji. Makanan siap saji itu bentuknya seperti kardus ini, isinya rendang yang sudah dibungkus. Kemudian nasinya juga sudah dibungkus, nanti tinggal menghangatkan. Kalau tidak dihangatkan juga nggak apa-apa, itu sudah matang semua. Itu bertahan hingga 5 bulan kalau nggak salah. Jadi makanan siap saji namanya, nanti tinggal campur les. Tapi kemarin saya nggak doyan juga, tapi pilih masak Indomie tadi. Oke, karena nasinya tak buka kok rada gletes. Tapi itu katanya mateng gitu. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian pokoknya rasa dirasake les ada mau. Nah, gitu. Kemudian ada beberapa inovasi di tahun 2024 di next Pak. Ya, itu. Inovasi yang pertama yaitu transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada saudara anaknya ingin mendaftar
petugas haji ini via online sekarang. Tinggal nanti kalau sudah ada informasi pembukaan, seluruh syarat dibuka, syarat-syaratnya apa, kalau memenuhi syarat tinggal daftar via online, tidak perlu datang ke Kementerian Agama, dan ini dibuka secara umum yang memenuhi syarat. Kemudian yang menjadi inovasi yang kedua yaitu aplikasi kawal haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang boleh menginstal melalui Android HP, cari kawal haji. Nah, itu nanti bisa jenengan pakai sebagai sarana memberikan informasi, komplain, nesu-nesu, tidak apa-apa, ngelok ke ketua kloter tidak apa-apa, lewat situ nanti langsung itu yang baca pusat dalam waktu kurang dari 2 menit langsung dibales. Kalau misalnya komplain sama ketua kloter langsung dibel dari pusat sana. Ini kok ada komplain dari jamaah kloter sampean, ini ada apa, langsung dikonfirmasi, harus langsung ditanggapi, tidak boleh ditunda. Itu kemarin kawal haji. Atau ada jamaah yang kesasar di Masjidil Haram, langsung buka kawal haji, Pak saya kesasar di sini, langsung dalam waktu kurang dari 2 menit ketua kloternya dibel suruh jemput gitu, jadi langsung cepat. Kemudian penggunaan IPS. Nah, kemarin jamaah haji yang berangkat itu sebelumnya telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan sudah melakukan cek laboratorium. Riwayat kesehatan itu oleh puskesmas dimasukkan dalam sebuah aplikasi yang merekam riwayat kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti outputnya berbentuk kartu barcode yang nanti ketika barcode itu di-scan langsung mengarah ke aplikasi yang nanti dibuka berisi data panjenengan semua. Itu namanya International Patient Summary. Nanti ketika nanti Bapak Ibu sekalian, semoga tidak terjadi kepada Bapak Ibu sekalian ketika sakit dibawa ke rumah sakit, nah, tinggal tunjukkan barcode di-scan oleh pihak rumah sakit, keluar data panjenengan. Oh, ini riwayat jantung, riwayat gula dan sebagainya. Jadi tidak perlu pakai buku kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tinggal kartu saja selesai. Satu kartu untuk semuanya. Baik itu identitas Bapak Ibu sekalian, riwayat kesehatan, semuanya dalam satu kartu. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu membawa banyak dokumen, cukup membawa kartu satu. Kemudian safari wukuf lansia. Kemarin di kloter kita tidak ada yang kita usulkan safari wukuf karena terbatasnya tempat. Karena di tiap sektor itu dibatasi 25 orang. Safari wukuf diprioritaskan bagi jamaah haji yang sakit, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kriterianya sangat ketat karena memang safari wukuf ini memang diperlukan bagi jamaah yang benar-benar tidak bisa melakukan perjalanan ke Arafah. Kemudian inovasi selanjutnya yaitu penyederhanaan proses tunda atau batal visa. Nah, ini merupakan prestasi sendiri kemarin dari kuota Jawa Tengah yang sebanyak 30.000 itu semuanya terisi. Kalau secara nasional itu sisa kuota yang tidak terisi itu cuma 8. Karena ini ada penyederhanaan proses tunda. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum berangkat ada jamaah yang menunda keberangkatan, itu kita harus proses surat dulu ke Jakarta, kemudian tidak lanjuti, kemudian kirim surat ke Kedutaan Arab Saudi untuk dibatal visa, kemudian baru bisa diganti jamaah yang lain. Itu butuh waktu yang panjang. Kalau sekarang ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah dinyatakan berangkat, kemudian ada hal-hal yang akhirnya menunda Bapak Ibu sekalian, kita segera lapor ke pusat, langsung visa dibatalkan, langsung ganti jamaah haji nomor porsi berikutnya. Jadi tidak perlu waktu yang lama sehingga kuota yang ada semuanya bisa terpakai. Kalau tahun-tahun sebelumnya
kuota kosong tuh banyak, hampir 100, kadang 200 kursi kosong karena kita dalam mengajukan visa sudah habis masanya, sehingga kekosongan itu oleh pemerintah dievaluasi, harus disederhanakan prosesnya, proses birokrasi dipercepat sehingga bisa memberi kesempatan jamaah haji yang nomor posi di bawahnya. Kemudian next slide selanjutnya, ini hasil survei BPS yang saya sampaikan tadi, itu nanti dengan bisa baca-baca sendiri. Kemudian berkaitan dengan persiapan haji tahun 2025, ini ada timeline-nya. Dan saat ini kami di Kementerian Agama, khususnya di Karanganyar, sedang proses pembuatan paspor. Nah, kemarin kita sudah mengundang Bapak Ibu sekalian, khusus Kecamatan Colomadu dan Gudangrejo untuk pembuatan paspor tanggal 6 di Colomadu. Untuk kecamatan yang lain nanti nunggu informasi lagi dari imigrasi, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, ini yang penting, yang slide selanjutnya Mas. Lanjut, ya ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2025. Yang pertama, syarat istitoah. Ini menjadi hal yang paling penting Bapak Ibu sekalian harus perhatikan, karena istitoah ini sebagai syarat bagi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pelunasan. Di Bapak Ibu sekalian yang mempunyai riwayat penyakit mulai sekarang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti jadi penghambat tidak keluarnya surat istitoah. Yang jelas yang tidak boleh berangkat haji sesuai Permenkes nomor 15 tahun 2016 itu pertama cuci darah, tidak boleh. Penyakit jantung kronis tidak boleh. Stroke, kemudian kanker itu otomatis tidak boleh. Kemudian penyakit menular termasuk penyakit paru-paru yang menular itu tidak boleh. Tapi kalau diketahui mulai dari sekarang itu bisa dikelola, bisa diobati, bisa sembuh, nanti bisa berangkat. Istitoah ini ada 3, istitoah memang istitoah murni, kemudian istitoah dengan pendampingan, istitoah dengan obat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dinyatakan sehat, maka namanya istitoah. Kemudian meskipun punya penyakit, tapi dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji dengan minum obat secara rutin, seperti darah tinggi itu harus minum amlodipin atau apa, itu istitoah dengan obat. Atau yang punya diabetes itu harus insulin dan sebagainya, itu namanya istitoah tapi dengan pendampingan obat. Kemudian istitoah dengan pendampingan alat. Bapak Ibu sekalian yang lansia, ini tidak ada yang lansia nih, wajahnya masih muda semua, di atas 30 tahun semua nih, di bawah 50 tahun enten nih, di bawah 50 1, 2 oke. Nanti jadikan karu Pak. Oke. Yang muda-muda kuat-kuat jadikan karu, banyak pahalanya jadi karu dan karok. Nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian menjadi beban ya ketika ditunjuk sebagai karu-karok. Wah, itu ladang pahala yang sangat menggiurkan. Kalau jenengan tahu pahalanya nggak mungkin nolak. Kita kemarin jadi petugas, wah harus angkat junjung, nganter sana sini, gendongi, ya. Asal kita niatnya lillah, insya Allah menjadi pahala. Nah, jangan sampai haji itu meskipun ibadah pribadi, tapi ketika kita berada di tanah suci, ya, pahalanya berlipat ganda. Tapi kita nggak usah cari pahala deh, carinya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala butuh pahala mlebu surga niku pinten to? Sak ember napa sak truk napa sak mboten kertos kayak gitu.
Yang memasukkan kita ke surga itu ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala kita. Jadi tidak perlu, yang penting kita ikhlas. Kemudian istitoah tadi sudah, kemudian ini manasik berbasis kondisi faktual armusna. Ini untuk KPH Zam-Zam nanti bisa diceritakan. Kemarin Pak Slamet yang sudah berangkat bisa menceritakan kondisi Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina itu seperti apa, biar Bapak Ibu sekalian bisa ada gambaran. Nanti kalau perlu di setel kayak video Armusna, nah itu banyak kondisinya seperti apa, kenapa harus murur di Musdalifah itu, di oro-oro di lapangan, masuk sana itu sekitar sebelum jam 12 malam. Itu sudah di sana, kita tengok-tengok, pikir-pikir, kalau mau tidur silahkan. Haji itu gampang isinya gitu Pak, tinggal ya itu jalan-jalan, duduk-duduk, tidur, keting-keting mlebu surga. Oke, ngoten niku kalau mabrur. Di Musdalifah kegiatannya hampir sama di Arafah. Tinggal duduk-duduk, kalau mau tidur, makan, minum, zikir. Yang penting ketika kita makan hati kita zikir, banyak berdoa. Nah nanti setelah lewat tengah malam, nanti akan dimulai evakuasi menuju Mina. Nah kemarin yang menjadikan krode itu banyak jamaah haji kursi roda yang butuh waktu lama untuk masuk ke dalam bis. Oleh sebab itu maka kemarin kebijakan murur diutamakan untuk yang kursi roda. Ketika dari Arafah menuju Musdalifah itu tidak turun di Musdalifah, tapi hanya lewat dan sebelum berangkat ke Arafah kan niatnya nanti akan disampaikan di bimbingan sini, niat istirot. Nah, niat istirot bagi jamaah yang berkebutuhan. Kemudian di Mina, di Mina itu banyak cerita-cerita, khususnya di MCK. MCK memang kemarin 2024 itu MCK-nya baru, Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu cuma sak lirit untuk laki-laki, sak lirit untuk perempuan. Sekarang ada dipisah. Maksudnya dipisah itu tetap dalam satu tempat, tapi sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki, dan ada akses untuk jamaah disabilitas yang pakai kursi roda. Tapi karena banyaknya jamaah haji, ya akhirnya tetap ngantri. Kalau dulu-dulu tahun 2016-17 saya berangkat sebagai petugas itu tak titeni ya, mungkin misalnya mau buang itu sekitar jam 1 jam 2 malam biasanya sepi. Nah, tahun 2024 tiap jam tidak ada sepinya. Tak titeni, ternyata wah lah ini harus Bapak Ibu sekalian punya strategi sendiri untuk mensiasati itu. Kalau biasanya buang pagi ya sebelum kroso harus dibuang dulu. Nanti kalau kroso harus ngantri, wah bahaya itu. Nanti bisa keluar di luar, keluar tidak pada tempatnya, itu yang bahaya. Banyak kemarin di tahun 2023 itu yang sepuh-sepuh ya, karena sudah sepuh ya penyakit 5B-nya kan salah satunya beser, itu kan nggak bisa diampet, namanya kroso wis ngantri ra kuat ya. Akhirnya ya golek-golek saya yang penting metu ngoten mawon. Nah itu akhirnya di sebelah tenda gitu, akhirnya ganggu sing duwe tenda ambune. Nanti bisa diceritakan oleh Pak Slamet yang kemarin berangkat. Kemudian peningkatan pelayanan embarkasi. Kalau dari tahun ke tahun embarkasi kita di Danau Udan itu seperti itu. Ya memang harusnya itu dievaluasi karena kamarnya itu tidak kurang sesuai, tidak ada standar hotelnya. Jadi satu kamar isi 10 orang ya termasuk kurang pas
Ya harusnya seperti hotel-hotel itu sekamar 4 orang gitu, jadi tidak padat, yang layak lah bagi jamaah haji. Tapi karena memang kondisinya seperti itu, embarkasi itu miliknya Pemprov dan Kementerian Agama hanya nyewa. Jadi embarkasi itu miliknya Pemprov, Kementerian Agama tiap tahun nyewa di situ, sewanya miliaran itu selama penyelenggaraan haji. Jadi kemarin dievaluasi ya, nanti dari Pemprov akan dilaksanakan renovasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian pengawasan ketat pemanfaatan kuota, ini kemarin yang menjadi fokus pansus haji ini kaitannya ini. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat informasinya di media-media. Kemudian penyiapan petugas profesional dan dedikatif, ini 2024 insya Allah seluruh petugas semuanya ringan tangan membantu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada petugas yang tengok-tengok turu-turu, itu tidak ada. 24 jam jenengan butuh petugas dodoki kamare mesti dilayani. Kemarin kita juga yang bekerja keras itu petugas kesehatan. Tugas kesehatan meskipun sudah dijadwal pemeriksaan sehari 2 kali, pagi dan sore, bengi tetap didodoki, minta obat, itu biasa seperti itu. Dan itu petugas tidak ada yang komplain ya, namanya petugas sudah berangkat, disangoni oleh pemerintah, ya tugasnya melayani Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir, semuanya nanti dapat pelayanan. Kemudian perluasan akses maskapai penerbangan. Nah ini kemarin banyak kloter-kloter yang tertunda keberangkatannya, jadwalnya banyak yang murah-marik, pulangnya banyak yang mundur itu karena Garuda dalam membuat jadwal itu terlalu mepet dengan waktunya, karena Garuda tidak punya pesawat, harus nyewa pesawat dulu baru diajukan jadwal ke GACA. GACA itu otoritas penerbangan internasional. Jadi kalau selama musim haji itu tiap 2-3 menit itu pesawat naik turun di sana, jadi tidak ada lowongnya. Akhirnya kan parkiran penuh, jadi pesawat tidak bisa turun karena parkirnya penuh, harus nunggu dulu pesawat yang lain keluar baru masuk, seperti itu. Jadi kalau jamaah haji ditambahi, apalagi ada wacana kuota 1 juta, saya nggak bisa bayangkan, kuota 200.000 aja memberangkatkan butuh waktu 1 bulan. Kalau 1 juta terus gimana itu kalau bandaranya cuma 2? Nah ini pemerintah Arab Saudi kelihatannya akan membuat bandara baru di Taif ataupun di Jeddah, itu akan diperluas bandaranya untuk memberikan akses pada jamaah haji negara-negara pengirim jamaah haji. Kemudian penguatan ekosistem ekonomi haji, ya ini yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan penyediaan bahan baku kalau bisa oleh warga negara Indonesia sendiri sehingga ekonomi bisa berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Kemudian penyediaan layanan secara transparan dan akuntabel, lobby dini penyiapan layanan Arhusna, inisiasi beragam inovasi. Oke. Lanjut. Kemudian Kementerian Agama dalam persiapan 2025 kemarin kita sudah melaksanakan proses pelimpahan porsi haji. Kemarin ada Bapak Ibu sekalian yang kita undang ke Sragen untuk melaksanakan pelimpahan porsi. Ini diprioritaskan bagi jamaah yang berangkat 2025 segera kita proses. Jadi kemarin untuk pelimpahan sudah kita proses semua, sudah berubah nama menjadi ahli warisnya, sehingga besok tahun 2025 bisa ikut berangkat. Kemudian percepatan verifikasi jamaah berhak lunas. Nah ini
untuk data 2025 kemarin sudah kita informasikan kepada seluruh KBH untuk segera melakukan verifikasi jamaah berhak lunas. Meskipun kita masih membuat perkiraan dari nomor porsi terakhir kemarin 2024 yang berangkat kita tarik 30.000, kemudian keluar data seperti yang Bapak Ibu sekalian terima. Nomor porsi yang berangkat tahun 2025 terakhir di angka 11.0055.0125 itu 1 minggu yang lalu. Mungkin saat ini ya berubah lagi karena di September kemarin saya menginformasikan estimasi porsi itu terakhir di 11.0055.0081, sekarang sudah 0125, sudah geser lagi. Kemudian percepatan persiapan dokumen jamaah haji. Nah, besok tanggal 6 yang rumahnya di Colomadu, Gondangrejo, yang kecamatan lain nanti kita informasikan lagi untuk membuat paspor. Nanti membuat paspor secara kolektif di kantor imigrasi. Kemudian percepatan pemeriksaan kesehatan tahap 1. Ini sudah diundang oleh puskesmas masing-masing. Oh belum, berarti dari dinas kesehatan belum bergerak, nanti akan saya konfirmasikan. Karena ini harus segera dilaksanakan. Karena pemeriksaan kesehatan itu butuh waktu yang lumayan panjang. Karena nanti setelah Bapak Ibu sekalian diperiksa, nanti diminta untuk tes lab. Tes lab, hasil lab dibaca oleh dokter. Kalau memang butuh penanganan nanti dirujuk oleh dokter spesialis, dikelola mulai sekarang. Nah, nanti bulan Mei dah berangkat. Kemudian penyiapan manasik berbasis regu dan rombongan. Nah, ini nanti akan KBH Zam-Zam membentuk regu dan rombongan Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir ketika nanti ternyata regu rombongannya sudah terisi, ada sisa 1-2 orang ikut rombongan yang lain, tidak usah khawatir, wah saya berpisah dengan itu, enggak bisa, karena masih di satu kloter, masih di satu pesawat, masih di satu hotel, bukan terpisah namanya. Jadi jangan sampai saklek lah nanti, oh saya beda dengan regu Pak ini, beda rombongan dengan Pak ini, akhirnya malah susah untuk mengatur. Kemudian berkaitan dengan Rakernas kemarin, ini kami sampaikan ya, Rakernas di Jen BHU, isu terkini berkaitan dengan skema murur ini akan dilanjutkan di tahun 2025. Skema murur di Arafah, Musdalifah, Mina akan dilanjutkan. Kemudian berkaitan dengan kepadatan Mina akan diatur kembali. Kalau perlu nanti akan dibahas antara pemerintah dengan Arab Saudi, mungkin disewakan tempat lagi. Karena wilayah Mina itu terbatas dan negara pengirim jamaah haji itu semua sudah diplot-plot. Jadi ketika pemerintah Indonesia misalnya nyewanya satu kota ini mau nyewa kota yang lain itu udah jatahin negara liya, jadi tidak bisa ditambah lagi ya, memang seperti itu. Kemudian peningkatan ekosistem haji, pembiayaan haji, penetapan istiqoah, nah ini dari 24 sebagai syarat untuk bisa berangkat haji. Ini lewat saja, lewat. Nah ini langsung ke kebijakan kota. Lanjut, nah ini oke. Kebijakan kota ini ada wacana untuk kuota tiap provinsi itu perlu dirubah karena komposisi penduduk sekarang sudah berubah. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sebagai penduduk yang paling padat itu kuotanya 1000 per mil. 1000 itu 1000 warga muslim, masyarakat muslim. Orang Islam yang ada di Jawa Tengah itu jumlahnya berapa per 1000. Kalau kuota Jawa Tengah itu 30.000, berarti
penduduk Jawa Tengah itu jumlahnya 3 juta orang Islam. Nah itu saat ini menurut survei BPS jumlah penduduk di Jawa Tengah sudah berubah, tidak sejumlah itu, maka perlu ada perubahan kuota. Ini. Kemudian ada wacana lagi untuk perubahan kuota berbasis waiting list. Nah, kalau di Jawa Tengah ini yang daftar haji itu sudah mencapai 15 ribuan. 15.000 warga Karanganyar yang sudah daftar haji. Kalau antrian Jawa Tengah itu 34 tahun. Karanganyar yang sudah daftar itu sekitar 15.000. Kalau basisnya itu maka nanti ya dilihat di Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa, nanti yang sedikit, nanti akhirnya bisa rata semua yang berangkat haji, antrinya sama. Kalau sekarang paling panjang itu 40 tahun, itu di Kalimantan Timur kalau nggak salah. Itu antrinya 40 tahun. Kalau di Jawa Tengah 34 tahun. Paling pendek antrian 10 tahun di Papua. Kemudian melaksanakan manasik lebih awal. Ini sudah dimulai oleh KBH, di awal-awal sudah melaksanakan manasik. Dan nanti Kementerian Agama ketika sudah ada rilis resmi, nanti akan segera kita laksanakan manasik lebih awal. Kemudian berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, ada tadi sitoan kebijakannya. Kemudian vaksin. Ini vaksin sesuai aturan penerbangan yang wajib meningitis. Meningitis wajib, Bapak Ibu sekalian, wajib vaksin meningitis. Kemudian kalau untuk COVID dan lain sebagainya nanti nunggu Permenkes ataupun keputusan Menteri Kesehatan apa harus divaksin lagi atau enggak. Kemudian BPJS itu sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian, harus menjadi anggota BPJS. Itu nanti ketika Bapak Ibu sekalian masuk embarkasi kemudian perlu dirawat di rumah sakit, nah tinggal dirujuk saja, nggak perlu bayar, nanti yang bayar BPJS. Tujuannya cuma itu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya asuransi yang lain swasta sebenarnya juga tidak masalah. Kemudian kebijakan pendaftaran haji kita di Kementerian Agama Kabupaten itu ada beberapa layanan. Yang pertama itu pendaftaran, kemudian pelunasan, pembatalan, dan pelimpahan. Monggo nanti kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan pendaftaran, pelunasan, pembatalan, pelimpahan, nanti bisa ditanyakan. Kemudian kebijakan dokumen haji saat ini, besok tanggal 6 kita akan mulai pembuatan paspor. Kemudian setelah nanti paspor selesai, nanti akan dilaksanakan proses perekaman biometrik memakai aplikasi Saudi Visa Bio. Nanti akan kita pandu, kita undang lagi per kecamatan untuk dilaksanakan biometrik. Tapi Bapak Ibu sekalian yang punya paspor e-paspor yang sampulnya ada chipnya, itu cukup scan di paspornya saja, tidak perlu perekaman lagi. Yang e-paspor yang besok buat tanggal 6 itu kalau mau buat e-paspor bayarnya 650. Tapi kalau paspor biasa itu 350.000. Itu besok harus perekaman memakai Visa Bio, di scan sidik jari dan wajah sekaligus paspornya. Kemudian pengiriman dokumen ke Kanwil itu nanti ketika paspor sudah selesai semua dan Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan pelunasan. Kemudian MRTD ini kegiatan di Kanwil menyeken paspor Bapak Ibu sekalian yang nanti akan dikirim ke Kedutaan Arab Saudi. Kemudian pembuatan kloter nanti masih lama. Kemudian manifest juga sama. Kebijakan pengisian open sheet, nah ini okay. Kemudian berkaitan dengan pelunasan, ini gambaran kuota Provinsi Jawa Tengah itu kuotanya 30.377, untuk jamaah haji 28.000, untuk haji prioritas lansia itu 1.500,
Untuk petugas haji daerah 258, pembimbing KPIHU 90. Dari kuota 30.000 di Jawa Tengah itu dibagi seperti itu. Nah, nanti ada prioritas lansia. Kalau di tahun 2024 prioritas lansia paling muda usia 84 tahun. Bapak Ibu usia berapa Bu? Ibu kita Bu? 76, masih muda, alhamdulillah. Ini kalau haji itu 83 baru dinyatakan lansia. Bapak kita Pak? 65. Oh, masih muda. Masih muda. Pak Jion? Oh, 58 sesterek. Iya. Oke. Prioritas lansia yang diberangkatkan langsung, yang minimal sudah ngantri 5 tahun, usia paling muda 83 tahun. Itu 10% dari kuota nasional. Nanti langsung berangkat. Kalau Bapak Ibu sekalian usia 70 tahun ngaku lansia, belum masuk. Kalau saya ini masih muda sekali, karena masih belum sampai 50 tahun, jadi masih muda, alhamdulillah. Tapi meskipun usia 70, 60, yang penting sehat, gitu Pak, Ibu. Usia 40 ning legrek-legrek podo wae. Usia 73 tapi sih macul, neng sawah, alhamdulillah sehat. Kemarin 2023 usia 86, masih pengen wit kambil. Wah, luar biasa. Saya juga bisa menek kambil, bukan wit kambil, menek kambil. Kemudian untuk kuota jamaah reguler itu sebanyak 1.600. Kemudian ini ya, informasi saja. Terakhir untuk persiapan dokumen paspor itu sampai dengan cadangan. Kalau kita sampai dengan cadangan itu yang hijau itu 11.0055555333 itu juga masih estimasi. Dari nomor porsi terakhir itu ditambah dengan 20% kuota Jawa Tengah. 20%-nya 30.000 sekitar 6.000. Jadi nomor porsi terakhir yang merah itu ditambah 6.000 kurang lebih ketemunya itu. Itu sampai dengan cadangan yang harus kita persiapkan dokumennya mulai sekarang. Cadangan meskipun masih cadangan harus mempersiapkan diri, nanti tetap ikut pemeriksaan kesehatan, ikut pembuatan paspor. Kalau memang punya krentek niate gitu aku mangkat tahun ini harus mempersiapkan diri. Tapi kalau sudah aku 26 wae wis pun meneng wae rasa melu-melu ngoten. Nggih. Ya aku urung duwe duit. Nah, kalau niate ya harus golek siap deh. Itu aja Bapak Ibu sekalian, monggo kalau Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti ada waktunya setelah ini. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Bapak Kasih BHU Pak Sofyan Hadi yang telah menyampaikan beberapa pengalaman haji tahun kemarin sekaligus kebijakan haji tahun 2025 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan dan akan dialami oleh Bapak Ibu semua. Maka akan menjadi gambaran kira-kira nanti bagaimana dan seperti apa. Manakala masih ada hal-hal yang belum jelas, ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, maka nanti kita buka pertanyaan dengan satu termin 3 penanya. Nanti targetnya jam 2:30 asar sudah selesai. Maka monggo bagi Bapak Ibu apabila masih ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, masih minta penjelasan, mumpung masih bisa langsung ketemu dengan Bapak Kasih BHU yang secara otoritas kebijakan perhajian beliau yang memahami, maka bisa ditanyakan. Monggo, silakan yang mau menanyakan. 1, 2, 1 lagi, 3 nggih. Ibu 2, Bapak 1 nggih. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak waktu yang diberikan pada kami. Kami mendaftar bersama anak kami, namun hari ini anak kami tidak bisa hadir karena bekerja di luar kota di Tegal. Dan ini dalam satu kampung kami mendaftar ada 4 orang yang insya Allah berangkat tahun 2025 Bapak. Nah, namun diri saya waktu daftar itu di Bloro Karangpandan, tapi tempat tinggal saya sekarang di Ngasinan Karangbangun ATC. Sedangkan anak saya sekarang juga di Tegal. Kemudian dari Ibu Warsini, ini yang juga dari Bloro Karangpandan, Bu Warsini bisa jumeneg terlebih dahulu. Ini daftar pada tahun 2012 sama dengan saya. Sedangkan bapaknya itu Pak Parjo, ini yang berdiri ini, mendaftarnya tahun 2018, sehingga ada perselisihan dalam daftarnya itu jaraknya 6 tahun kurang lebih. Nah itu nanti bagaimana Bapak Pak Parjo ini nanti apakah bisa berangkat tahun ini atau tidak karena istrinya daftar duluan. Demikian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu deh. Nanti apabila mungkin ada Bapak sekalian pertanyaannya sama biar tidak double. Berkaitan dengan pindah halaman tidak masalah, yang penting ngurusnya di Karanganyar. Mau pindah ke Sumatera, ngurusnya nanti ke Karanganyar. Pindah ke Kalimantan, ngurusnya haji di Karanganyar. Tapi kalau mau mutasi nanti tetap bisa, nanti ngajukannya setelah Bapak sekalian melakukan pelunasan, mau mutasi Kalimantan, ke Irian, ke pokoknya di Indonesia semuanya bisa, nanti ngajukan setelah pelunasan. Kemudian untuk penggabungan Pak Sinten Pak Parjo dengan Bu Warsini, kalau daftarnya 2018 ya sudah 5 tahun. Nanti nunggu juklak juknis pelunasan. Ada nggak penggabungan, usulan mahram dan sebagainya? Kalau ada, syaratnya sudah ngantri minimal 5 tahun. Nanti Bu Warsini ngajukan penggabungan setelah melakukan pelunasan. Nanti yang perlu dilampirkan karena suami istri harus ada buku nikahnya, buku nikah KTP KK, termasuk bukti pelunasan Bu Warsini dan bukti pendaftaran haji Pak Parjo. Nanti buat surat permohonan nanti kita sampaikan ke Kanwil. Nanti yang memverifikasi dari Kanwil. Karena untuk penggabungan usulan mahram, pendampingan lansia itu nunggu pelunasan pertama selesai. Nanti pelunasan pertama selesai ada sisa kuota. Nah, sisa kuotanya untuk penggabungan usulan lansia dan sebagainya, untuk cadangan. Kalau tidak ada sisa kuota berarti usulan penggabungan tidak ada. Tapi tiap tahun ya tetap ada, karena dari kuota yang ada pasti ada yang tidak berangkat, menunda dan sebagainya. Nah, ini kita sudah menerima surat tunda hampir 5 atau 6 orang di Karanganyar saja, belum kabupaten kota se-Jawa Tengah yang lain. Insya Allah nanti bisa. Ngoten nggih Bu? Nggih. Monggo ya mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pengumuman dari Bapak tadi, kebetulan saya dan suami saya itu berasal dari Kecamatan Colomadu yang besok pembuatan paspor. Yang mau kami tanyakan jam berapa Pak untuk pembuatan paspornya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sekaligus pengumuman. Ya, surat kemarin sudah kita sampaikan koordinator Colomadu, Pak Himawan. Pak Himawan, betul nggih? Oh, enggak ikut jam-jam. Itu pelaksanaannya mulai jam 11 siang. Tapi kita ngundang Bapak Ibu sekalian yang Kecamatan Colomadu dan Bidangrejo 10.30.
karena berkas nanti akan kita bagikan dulu kepada warga Colomadu dan Gondangrejo untuk dipegang sendiri-sendiri. Ini berkas kemarin sudah kita ambil dari imigrasi yang sudah diverifikasi. Jadi besok setengah jam sebelumnya sudah hadir di Colomadu ya Bu, bukan di kantor imigrasi tapi di Colomadu, bekas pabrik gula. Nah itu nanti masuk di situ. Kenapa dimulainya siang? Karena paginya Car Free Day, tidak bisa masuk kendaraannya. Ngoten, ngoten nuwun. Monggo Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paspor saya itu berlaku sampai tahun 27 Bapak. Tapi kayaknya kan belum paspor. Apakah nanti juga perekaman lagi untuk paspor ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sinten Pak? Sunardi Bapak. Pak Sunardi. Iya. Paspor kalau sudah punya ya tidak usah diganti paspor Pak. Pun pakai paspor itu cuma nanti ada perekaman biometrik. Nanti kita undang semua Pak. Ini besok yang buat tuh paspor biasa semua. Tapi kalau menghendaki e-paspor tinggal matur kali petugas imigrasi. Pak saya pengen dibuatkan e-paspor saja, bayarnya 650. Paspor biasa 350. Jenengan paspor biasa tidak apa-apa, tidak masalah Pak. Makasih Bapak. Nanti kita undang untuk rekam biometrik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Moga sidik jarinya tidak hilang. Kalau ibu-ibu biasanya pun halus angel. Yang lain masih ada? Masih ada Pak? Oke, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daftar haji bersama ibu tahun 2012, tapi karena kondisi ibu menika mboten sehat, akhirnya pun saya dididik oleh keluarga diperlibatkan tentang adik saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti adik saya bisa berangkat bersama-sama saya di tahun 2025? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sinten Pak? Pak Suyono, istri enggak yang mau dilimpahkan tadi sinten? Oh ibu jenengan daftar bareng ibu. Sudah diproses betul? Sudah ngajukan? Oh sudah ke kami nggih. Nggih insyaallah segera kita proses Pak. Nanti proses pelimpahannya di Kanwil di Semarang. Insyaallah bisa. Kalau memang kuotanya 2025 ya berangkat 25. Nggih. Yang gantikan siapa Pak? Adik panjenengan, berarti putranya ibu. Nggih, saged. Yang boleh menggantikan anak kandung, orang tuanya, suami istrinya, saudara kandungnya. Ngoten. Tetangga ndak boleh, mantune ndak boleh, apalagi kanca kenthel mboten saged. Nggih. Yang lain masih nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini hanya sebagai pengetahuan saja Pak, tapi perlu untuk kami tanyakan. Pengertian haji reguler, haji plus, dan haji furoda itu sebenarnya bagaimana Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak sinten Pak? Pak Sutarman, mantan Kapolri nggih. Pak Sutarman nggih. Berangkat haji itu banyak jalan. Kalau kita berbicara kaitannya dengan berangkat haji yang diakui oleh pemerintah, yang legal itu ada 3 tadi yang jenengan sebutkan itu. Haji reguler, haji khusus, dan furoda itu legal, semuanya legal. Haji reguler seperti yang Bapak Ibu sekalian ini daftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar bayar 25 juta, itu namanya haji reguler. Kalau haji khusus jenengan daftar melalui PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Setoran awalnya $4.000.
atau dirupiahkan sekarang ya 60 juta. Itu nanti berangkatnya minimal 10.000 dolar, meh 150 yuto. Itu namanya haji khusus. Nanti yang menyelenggarakan pihak swasta, tapi kuotanya kuota nasional. Kemudian haji furoda itu kuotanya yang mengeluarkan Arab Saudi, dijual ke penyelenggara ibadah haji swasta. Kalau tahun kemarin haji furoda itu hampir 350 juta. Nah, murah ini, murah langsung berangkat kok, jenengan ngantri 15 tahun, 13 tahun niku langsung berangkat. Nah, itu yang legal. Kalau yang ilegal banyak sekali. Ya, nanti saya ceritakan jenengan tak ngerti, nanti saya dapat duit dosa. Niku nggih kula mawon. Yang ilegal banyak, lebih banyak daripada yang legal. Ngaten. Ngaten nggih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ini berangkat secara legal, karena yang berangkatkan pemerintah resmi. Kemarin saya ketemu dengan pembimbing ibadah yang memberangkatkan jamaah haji dalam tanda kutip ilegal, membawa 81 jamaah, visanya visa ziarah, tapi ya aman-aman saja. Yang penting nasib PHP. Ya orang Karanganyar sini, tapi tetap ya saya konfirmasi gimana kemarin mendampingi jamaah haji visa ziarah, lika-likunya seperti apa gitu saja. Karena kita sebagai pengawas di penyelenggaraan ibadah haji di daerah masing-masing, saya perlu konfirmasi karena ada jamaah Karanganyar yang berangkat melalui visa ziarah, itu bayarnya murah, cuma 150 juta langsung berangkat, tapi resikonya ditanggung penumpang. Monggo yang lain, monggo silakan. Kalau sudah selesai saya serahkan ke Bu Wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo nggih harus punya BPJS itu loh Pak yang saya, padahal saya belum punya BPJS. Begitu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebijakan pemerintah itu Bu, warga masyarakat harus wajib punya BPJS. Nanti kalau nggak sakit ya tidak apa-apa. Tapi kalau tahu-tahu sakit, nanti dari embarkasi mau dirujuk ke rumah sakit itu, terus kalau nggak punya BPJS ini yang nanggung siapa? Nanti yang bayar siapa gitu loh biasanya. Tapi kalau punya BPJS walaupun kayak kartunya rampung, diusahakan sakit ya Bu, daftar tidak apa-apa, mumpung masih ada waktu, mungkin sehat terus gitu, alhamdulillah. Biasanya dua kartu BPJS yang diharap-harap loro mah. Saya bayar BPJS sudah berapa tahun orang tahu tangguh. Ya alhamdulillah sehat walafiat. Belum masuk. Demikian dari Bu. Sebentar. Mungkin sudah tahu nomor HP saya nggak semua nggih. Kalau ada apa WA mawon. HP saya hidup 24 jam nggak pernah mati. Tapi kalau saat tidur ya HP-nya saya silent gitu. Tapi HP-nya nggak pernah mati. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggara haji, saya tidak pernah tidak jawab, mesti saya jawab. Itu saya lakukan sejak bertahun-tahun, jadi saya ada itu selalu kalau ada jamaah langsung saya jawab, nggak pernah saya tunda. Kecuali saya nggak punya jawaban ya
saya tanyakan dulu ke yang berwenang. Matan, terima kasih. Ya, demikian Ibu, ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti jika ada yang ngersake nomoripun Pak Kasih, nanti bisa menghubungi saya. Saya ada nomornya, nanti bisa saya berikan nomor dari Pak Kasih BHU. Selanjutnya dari KPU mengucapkan terima kasih Pak Sofyan Hadi selaku Kasih BHU Kantor Kementerian Kabupaten Karanganyar yang telah berkenan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga berbagi hal-hal terkait dengan masalah perhajian. Khusus untuk Ibu, minimal nanti untuk sebelum berangkat haji, mendekat berangkat haji, sudah kagungan kartu BPJS. Tidak harus sekarang, tapi karena itu persyaratan bagi jamaah haji, monggo yang penting nanti bisa pada saat mau berangkat membuktikan punya kartu BPJS. Karena itu bagian persyaratan, mohon bisa dilengkapi untuk kelancaran bagi jamaah haji dalam melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan sebelum kita akhiri manasik pada sore hari ini. Yang pertama, bagi jamaah yang belum mengambil perlengkapan, antara lain tas dan perlengkapan yang lain termasuk buku dan seragam jamaah, monggo nanti bisa menghubungi ke Mas Habib. Cirinya orangnya yang paling gemuk berkacamata, karena di KBW Zamzam ini gemuknya 2, sekarang tambah 1 lagi Mas Ridwan, itu juga gemuk, tapi Mas Ridwan tidak pakai kacamata. Nanti bisa ketemu di kantor KBH dengan Mas Habib untuk ngambil perlengkapan, termasuk yang kemarin belum dapat buku doa-doa yang ada talinya, karena kemarin bukunya kurang. Yang berikutnya, untuk jadwal manasik berikutnya, besok bukan hari Sabtu tapi hari Ahad ya, karena kegiatannya adalah kebugaran, senam dan pemeriksaan kesehatan. Karena khusus KBW Zamzam ada 2 kali pemeriksaan kesehatan secara gratis dari PKU Muhammadiyah Karanganyar. Maka pemberangkatannya besok lebih awal. Kegiatan kita mulai jam 6 pagi dengan jalan sehat, dilanjutkan senam, terus pemeriksaan kesehatan dan makan pagi bersama. Biasanya disediakan soto dari KBH. Maka besok Bapak Ibu rawuh lebih awal jam 6, ngagem kaos seragam yang sudah disediakan oleh KBH. Nanti berangkatnya lebih awal, kita mulai dengan jalan sehat mengelilingi komplek Panti dan Kemenak. Nanti biasanya keliling sampai di Kemenak, nanti Kemenak ke selatan lagi, ke timur, di sini dilaksanakan senam bersama. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu nanti mohon bisa menyesuaikan dengan jadwalnya. Terkait dengan pengalaman haji, nanti pada pertemuan ketiga materinya adalah pengalaman perjalanan haji tahun 2024. Nanti akan ada cerita. Yang akan saya suruh cerita ketua regu yang pada saat itu 1 regu 6 orang membawa kursi roda. 1 regu itu 10 orang, 6 orangnya pakai kursi roda. Nah, nanti beliau yang akan cerita. Salah satu doktor dosen di UNS yang akan menceritakan pengalaman haji tahun 2024. Beliau juga sama seperti Pak Kasih, tidurnya di lorong bukan tidur di tenda. Jadi di Mina beliau sehari-harinya tidur di lorong antara tenda karena tidak dapat tempat di dalam tenda. Tapi karena beliau petualang sehingga beliau sudah terbiasa. Nanti akan cerita pengalaman haji tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk bimbingan manasik pada sore hari ini sudah cukup. Untuk itu jangan lupa besok Ahad kita adakan kegiatan kebugaran bagi jamaah haji, yaitu senam, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan. Dari kami cukup, waktu saya kembalikan kepada Pak Rebu. Terima kasih. Sudah ada jadwalnya Pak, nanti tinggal lihat jadwalnya pun ya. Yang jelas mangke jam 6 ya Pak ya. Untuk mengakhiri ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kunduripun dereken sugeng tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.